lagi bakalan dimulai Dona. Jadi gaungkan Indo Pride buat teman-teman semua di kolom komen. Indo Pride, Indo Pride, Indo Pride. Dan berang-berang bawa tongkat. Cakep. Berangkat dari arah Lipovka menuju ke Pulau SMB. Alright, ini dia game pertama kita teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan, selamat enjoy the show. Karena kita juga sudah mulai men-spot keberadaan dari tim di sini yang mulai turun satu persatu menuju ke drop zone mereka masing-masing. Oke, sudah terpantau juga dari Vampire. Mereka mempunyai advantage utama. Udah turun dari arah Lipovka juga. Begitupun dari Onyx mengambil arah sisi atas. Dan beberapa tim seperti Bigetron, Red Alliance pun mereka cukup enak mengambil sisi farm cukup cepat. Tapi tim-tim yang berada di George Falls seperti Fast Clan, kemudian juga Rozok, Gatka, Quarry, ataupun Primors agak sedikit memakan waktu. Mereka butuh timing yang lebih banget, looting sampai utility-nya penuh. Tetapi Junior dan juga teman-teman sekalian di sini sebenarnya ya walaupun fight seperti ini belum tentu Circle akan menuju atau condong ke arah bawah seperti halnya di hari kedua kemarin. Dimana hari kedua kemarin tuh ini dia Circle-nya yang lagi-lagi yang pengen kita berdua mention ke arah atas. Yang dimana silakan lu lanjutin Junior. Yes, dejavu banget Circle-nya. Kalau pesawat ke arah tadi itu kayaknya memang circle-circle-nya kiri atas, dan ini kesempatan untuk tim Genesis Dogma yang biasanya kalau Bro Pasta mention mereka bisa banget menguasai circle-circle kiri dan mereka punya advantage lebih gitu mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi kesulitannya adalah tim dari Secret. Mereka menguasai Severny, punya advantage lebih juga, tapi kita harap untuk teman-teman dari Indonesia, untuk anak-anak bangsa kita terus bisa powerful bermain di Erangel pembuka ini. Dan terlihat dari Geek tadi dan tim Secret mereka sedikit berebutan untuk vehicle. Dan ya mereka masih berjalan-jalan aja. Dan gue yang ngeri adalah Fast Clan sebenarnya. Mereka mempunyai spot di George Paul. Kalau George Paul itu mereka bisa kontrol di sekitaran perbukitan. Mereka bisa mendapatkan satu demi satu menculik player-player di sekitaran mereka yang sedang berlalu lalang. Dan ini kita sudah lihat juga RRQ sudah touchdown dari arah school. Mempunyai advantage yang enak juga di tengah. Bisa dibilang gak terlalu sulit nantinya untuk masuk ke dalam circle. Tinggal pemilihan waktunya aja. Betul sekali. Tapi kalau misalnya gue pengen balik lagi ya ngomongin circle pertama yang sudah condong menuju ke arah-arah atas sebelah kiri sedikit ini. Benar-benar yang punya advantage adalah tim Secret. Mengingat dari data kemarin di hari kedua seluruh Erangel itu diamankan winner-winner chicken dinnernya oleh tim Secret. Dan circle-nya itu benar-benar condong ke arah utara semua. Kemarin juga udah di-mention juga oleh Aldoge bagaimana tim Secret sekarang tidak memainkan Matoy, semuanya pure benar-benar pemain dari Malaysia. Yang dimana memang komunikasi bisa lebih 100% akurat dan cara main mereka pun nampaknya benar-benar udah progresifnya full banget. Nggak ada miss yang terjadi, minim banget miss yang terjadi, ada sedikit-sedikit. Tetapi mereka selalu bermain sangat amat rapi, pemilihan timing pembukaan smoke yang juga cukup pas waktunya, pemainan Fred Granat yang juga selalu matang dan ya pemilihan angle yang selalu benar-benar fokus di satu arah matangin saja. Dan kita lihat sudah Geek yang dimana kemarin Damrut selalu menjadi gacoan untuk Geek. Betul. Dan Geek ini juga adalah salah satu tim yang dimana di awal pertandingan gak jarang untuk keculik satu persatu. Dan ketika Damrut yang menjadi player pertama yang keculik itu nampaknya menjadi pukulan berat untuk Geek Fam sendiri. Ya, ini juga kemarin podcastnya Bro Pasta dari Aldoge juga mention bagaimana Geek kalau ada kesempatan mereka sebenarnya sangat amat mengerikan. Mereka tahu timing masuknya kurang lebih sama gameplaynya seperti Fast Clan, tapi tinggal individual skill player mereka kadang close combat itu suka kalah. Kemudian juga mid range kadang keculik 1 atau 2 player. Ini yang minimnya dari Geek. Kalau mereka keculik di awal-awal, mereka nampaknya sulit untuk melanjutkan bermain bagus sampai ke late game. Tapi kalau mereka masih aktif 4 playernya itu, benar-benar Geek ini merubah segalanya dan terbukti sekarang mereka ada di hashtag 2 sementara overall ranking. Sementara ya, tapi sebenarnya ya Gus, gue pengen ngobrol-ngobrol sedikit ya karena kan ini ada awal-awal kita intermezzo sedikit. Kalau misalnya ngeliat dari keseluruhan acara PMPL Southeast Asia season yang keempat ini, lu sebagai analis ya, walaupun sebenarnya semua tim di sini adalah tim yang udah jago, semua dari masing-masing region. Tapi ada nggak sih menurut lo satu tim yang bisa dibilang underdog di sini? MS Chonburi. MS Chonburi. Oke. Satu lagi sih dari Vietnam, Two Eagle.
Gue baru mau mention Eagle juga sih sebenarnya. Kenapa antara MS Chonburi dan juga Two Eagle? MS Chonburi di lokalnya itu nggak terlalu terlihat bagus, tapi dia ada progres untuk PMPLC. Gue lihat ada yang perbedaan gameplay yang berani membuka jalan, berani untuk bermain lebih open lagi. Kemudian juga pemilihan timing masuk ke dalam circle itu kurang lebih mereka bermain di pinggiran, tapi ketika mereka mendapatkan circle sisi tengah, disiplin triggernya itu benar-benar bisa mereka jaga. Kemudian juga Eagle, mereka pede untuk mendobrak jantung pertahanan lawan. Ini yang berbeda dari Eagle sebelumnya. Biasanya Eagle di weekdays, Eagle di super weekend. Yang dimana sekarang mereka lebih berani untuk menabrak tim yang ingin mereka lewati. Kayak misalnya nge-retake compound atau pas mereka lewat ada tim yang lain begitu ya. Emang kalau misalnya kita lihat-lihat ya dari keseluruhan match yang sudah diselenggarakan selama PMPL ini. Kalau misalnya ke highlights fight yang terjadi antara Eagle Esports dan juga tim yang lainnya, itu biasanya fight-fightnya cukup intens dan alot begitu. Begitupun dari The Xavier, kali ini agak sedikit berbeda, penurunan performa juga dari mereka yang biasanya ketika mereka di E-Rangel, mereka itu cukup kuat bermain sampai ke late game karena mereka mempunyai advantage lebih juga di daerah Pochinki yang cukup enak untuk mengitari E-Rangel manapun. Tapi ada sedikit pasif gameplay yang gue lihat dari Xavier. Kalau tim ini benar-benar dibiarkan untuk membuka tembakan lebih dulu, menurut gue Xavier bisa menggila juga tanpa adanya prediksi yang kita acungkan. Kemudian dari Eagle di Milta, ini tim yang sebenarnya bisa banget untuk menculik Red Aliens kalau mereka mempunyai strategi yang berani. Tapi untuk hari terakhir nampaknya percobaan nggak bakal dilakuin kayak gimana-gimana Don. Jadi kayak lebih bermain placement point aja, tapi target Elim menurut gue sih pasti ada dari beberapa tim. Pasti. Apalagi beberapa tim yang emang terkenal dengan haus akan elimination point gitu. Ketika mereka ketemu dengan lawannya, mereka nggak ragu-ragu untuk bisa ngecek satu demi satu elimination dari possibility yang ada. Tapi ngomong-ngomong lagi nih, Agus, lu kan mumpung lagi di meja caster. Lu kan jarang banget di meja caster gitu. Lu sebagai Gak pernah ya? Gak pernah gue. Selama PMPL season 4 gak pernah ya? Ini baru pertama kali gue. Jadi ini adalah kesempatan gue untuk ngobrol-ngobrol dengan seorang analis yang dimana sudah ngisi keseluruhan PMPL SEA season yang keempat ini. Menurut lu nih Gus, ada gak sih perbedaan permainan antara semua tim di sini dari regular season kemarin sama grand final ini? Unpredictable sih, sebenarnya gameplay baru yang terlihat dari PMPLC ya. Bagaimana kalau tim Indo biasanya lebih menekan ke arah tengah. Kalau gue lihat di lokal Thailand itu bermain di pinggiran aja lebih sabar. Tapi kali ini ada yang tengah, ada yang di pinggiran. Tapi ada beberapa hari di super weekend kedua kayaknya lebih sabar aja mereka bermain pinggiran pasif. Tapi kemarin mungkin di super weekend ketiga adanya target-target yang ingin mereka tentukan. Jadi kayak lebih aktif lagi, lebih ofensif lagi. Yang tadi gue bilang, slot PMGC itu di papan atas kemarin benar-benar menjadi perebutan dan offensive gameplay pun benar-benar tidak terelakkan untuk weekend yang terakhir. Kayak lebih variatif gak sih untuk kali ini? Karena kalau misalnya kita nginget-nginget di regular season kemarin banyak banget yang memainkan meta-meta central-centric di mana mereka langsung nusuk ke center untuk bisa melakukan kalkulasi lah untuk melihat circle selanjutnya itu ke arah mana. Tapi sekarang kayak nggak melulu lah mereka ke center, tapi mereka bermain semuanya. Ada yang bermain di gatekeep, ada yang bermain di center. Seperti halnya mungkin ada terjadi pertemuan juga antara tim-tim yang sekarang sudah melakukan rotasi. Dan yang menariknya adalah untuk melakukan split 4 susi, 4 sudut, 4 sisi itu juga udah jarang terlihat di open field belakangan ini. Yang bagaimana kayak sekarang tuh lebih rapat aja 4 pemain atau 1-3, satu di depan itu membuka jalan atau satu di belakang untuk mengcover 3 temannya, tapi nampaknya ada close combat yang bakalan terjadi dari seorang Noas untuk membuahkan molotov dan Voke tertunduk lemas dari seorang Capone langsung di-secure begitu saja. Satu frag granat nampaknya coba dibuka untuk memberikan trap-trap yang dilakukan juga, tapi pemain-pemain Axis yang lainnya langsung menjauh, nggak ingin bermain, beresiko lebih ke arah pemain-pemain Baonam. Betul sekali karena mereka sudah kehilangan satu punggawa mereka untuk saat ini. Mungkin ini memang salah satu strategi juga dari Axis. Mereka melakukan skema scrapping, tapi nampaknya dari Baonam mereka melakukan early rotation, langsung menculik. Nampaknya juga sudah nge-review mapping tim-tim mana aja yang bakal menjadi batu sandungan mereka. Langsung diculik satu dan
Axis pun sebenarnya masih ada Well. kesempatan dengan 3 playernya. Dan di arah Severny, nampaknya akan ada pertarungan yang alot dari Vampire. Begitupun di CCTV yang lain, RRQ sedikit bertetangga dengan For Rivals. Yang dimana For Rivals tidak terlalu maksimal untuk babak Grand Final. Tetapi mereka kemarin menutup dengan winner-winner chicken dinner. Iya, betul sekali. Sangat luar biasa dan pastinya kita semua harapkan permainan dari seluruh tim Indonesia di sini pada akhir hari ini benar-benar konsisten terus-terusan. Sementara itu di sisi shooting range juga sudah terjadi pertemuan antara tim Secret dan juga FaZe yang dimana tadi ada satu knockdown yang dialami oleh Jumper, tapi untuk saat ini Jumper masih bisa selamat. Yes, dan ini dia bocil kematian dari Thailand, Tony K. Yep. Yang benar-benar menggila banget, bisa mendapatkan elimination itu 8-9. Gue nggak tahu lagi ini anak makan apa di sana. Kemudian juga bagaimana dari Onyx, sedikit bertetangan juga GD. Daybot yang sudah terpantau juga oleh kameramen kita, masih belum terlihat. Punggawa-punggawa GD yang lainnya. Onyx, Sky Only, ini split 2-2 yang dilakukan pemain-pemain Onyx. Ini agak sedikit berbeda juga dari tim Thailand yang lainnya, dimana biasanya pasif, tapi untuk permainan di Asia Championship, Onyx kayaknya lebih berani lagi. Ini yang gue bilang, mereka mempunyai target-target tertentu untuk mendapatkan elimination lebih. Jadi mau gak mau, open fire harus lebih intens mereka buka. Infinity, sang juara dari PMPL season lalu, sang juara juga dari Thailand. Kali ini juga agak sedikit kaget, terkejut, terheran-heran. Gameplay pemain-pemain Indonesia menurut gue ada sedikit penurunan, Gimana agak tuh? sedikit pasif untuk mereka. Gimana tuh maksudnya? Biasanya mereka benar-benar satu player atau 2 player itu menjaga satu tim. Tapi kali ini agak sedikit mereka dapat kompon, mereka dapat tempat, tapi kayak udah berdiam diri aja, nggak aktif membuka tembakan ya. Oh, oke, kayak nungguin untuk aksi-aksi selanjutnya Yes. seperti apa untuk mereka bisa kalkulasi. Tapi nampaknya juga terjadi pertemuan antara Onyx dan juga Eagle Esports. Ini server ini ramai banget dari tadi. Sementara kayaknya ada sekitar 3 tim yang berada di daerah-daerah server ini. Tadi ada tim Secret juga yang sudah sedikit back off dari daerah server ini. Karena kayaknya oh my god ini ramai banget gitu. Dan circle selanjutnya juga langsung saja condong ke arah timur. Yes, ini gue pikir tadi ke arah shooting range lagi kiri, yang dimana itu bakal dejavu banget, dan udah banyak tim yang touchdown juga di daerah Seven ini. 3 tim terlihat, Vampire, dan ini dia Bigetron Red Alliance pun sudah berjalan. Mereka berdua beriringan, 2 yang lain nampaknya masih di belakang, dan harus sedikit berhati-hati karena ada satu pawai juga dari Baonam United. Two Eagle, Chopper sudah mengamankan sisi bawah, Kavling dari Severny yang akan mengamankan tim Axis yang sudah touchdown juga, tapi Axis mengurungkan niatnya, dan Ravenclaw sudah tertangkap dari Infinity. Mela langsung nge-secure begitu saja. Mas Kumis, fansnya dari Sunskull sudah dipulangkan ke arah lobby. Begitupun dari Datcon, hanya memantau-mantau saja, belum ada membuka tembakan, tapi nampaknya ada close combat yang dilakukan 2 pemain dari Geek. Sudah tertangkap dari Tony K dan juga Corpy X yang berada di sisi dalam. Damroot dan juga Snipes, belum ada pertolongan ke arah mereka karena mengerikan. 4 melawan 2, nampaknya Geek mestinya cabut sih, mestinya cabut. Mereka jangan melawan, tapi nampaknya ketika mereka cabut, Corpy benar-benar aktif dan keras banget. Spray down yang dilakukan, tapi untuk mengarah ke Snipes masih belum berhasil, Dona. Iya, karena Snipes kali ini langsung aja shot kabur dari sana. Tapi Snipes harus hati-hati karena sudah terpantau adanya booms dari tim Genesis Dogma Gates juga yang mengarah ke arah dia juga. Sementara itu di sisi yang lainnya, tim Secret akan melawan Vampire yang hanya menyisakan Stone seorang diri saja untuk saat ini, dan langsung saja dicari. Itu dia akhir perjalanan dari Stone dan juga tim Vampire yang harus tereliminasi di posisi ke-15 di tangan tim Secret. Yes, menarik, di menit 14 sudah 2 tim dipulangkan ke arah lobby, berbeda dengan catatan Eldoge kemarin, bagaimana menit ke-16 itu masih 16 tim bertengger. Dan ini momen kesempatan untuk BTR dan juga EVOS. Mereka bisa membalap Geek yang mati poinnya di hashtag kedua. Kemudian juga bagaimana TS langsung mengontrol kavlingnya mereka masing-masing, dan 2 angle yang berbeda. Ada Onyx dan juga Two Eagle. Dan kembali lagi di CCTV kita yang lain, split jauh ini mengerikan banget untuk BTR. Tapi Rabis masih santai-santai aja menelik pergerakan dari Bigetron yang berada di sisi high ground. Iya, betul sekali karena Rabis juga mempunyai gundukan yang bisa dijadikan hiding spot untuk seorang Rabis sendiri, walaupun sekali lagi dia sendirian dan akan digempur habis-habisan oleh tim Bigetron Red Alien, yang dimana kalian bisa melihat update skornya di bagian kanan layar kalian.
Sementara ini 109 total poin sudah Yeah. dikumpulkan oleh tim Bigetron Red Alien yang sebenarnya possibility-nya itu tinggi banget untuk bisa masuk ke dalam jajaran top 2. Yes, tentunya kita berdoa 1 like sama dengan 1 doa. Jadi tembusin like-nya 100.000 guys. Tembusin juga viewersnya 900 sampai 1 M viewers. Biar kita mendapatkan 3 NMAX total dan Circle lebih mengerucut lagi ke arah bawah Severny yang dimana itu open field banget Dona. Tetapi dari area tenggara Circle itu banyak lengkungan-lengkungan yang bisa dimanfaatkan oleh Bigetron Alliance. Bisa juga mendapatkan winner-winner chicken dinner ya. Tapi harus ada batu sandungan. Di X pun ingin mengambil advantage tersebut Dona. Iya, Brabis tadi yang nampaknya ingin mengamankan satu pom bensin tapi kayaknya ya udah ada lawan tuh di sana gua kabur aja. Tapi Daybot HP-nya tersisa sedikit banget, tipis banget kali ini dan akhirnya bisa di knockdown. Hanya meninggalkan beberapa rekan yang lainnya dari tim Genesis Dogma Gates yang kali ini harus menghadapi Eagle Esports.com dari arah lantai 2. Sudah mulai men-spot keberadaan dari Satar, benar-benar on point. Granat ke selanjutnya akan langsung aja dilontarkan. Bombs juga langsung aja masuk tapi dia harus ter-knockdown. Daton benar-benar mengamuk dari arah lantai 2. Langsung saja men-knockdown seorang Satar. Sementara itu ada salah satu penggawa dari Genesis Dogma Gates juga yang numpang lewat yaitu Nichil pengen mengamankan posisi dia. Yes, Namshin dan juga Parajin langsung aja membuka jalan tapi nampaknya bakalan dideteksi oleh pemain-pemain Onyx, Sky Only dan juga Sembai sudah menelik pergerakan dan Parajin bakalan coba dilemparkan satu buah Fred granat dari Sky Only tapi belum ngeduar bebek ke dalam ke arah Shake yang kecil. Percobaan yang kedua kali ini ke arah Parajin. 1, 2, 3 on point kah? Masih belum terlalu dan dari Nichil berada di sisi belakang mengamankan dirinya untuk memantau pergerakan dari kedua tim yang tepat di depan matanya untuk udah menutup angle-nya juga dengan satu buah smoke dan gue berharap ada cicilan juga yang diberikan dari Nichil dan Sky Only. Tertunduk lemah dari Dakon. Begitupun dari Nichil. Error juga. Onyx Sembai nampaknya pusing 7 keliling harus merevive karena Dakon maju perlahan-lahan Dona. Betul sekali, Sembai juga akan langsung aja melakukan close combat melawan salah satu atau 2 kali ini player dari Eagle Esports tapi dia nggak bisa bertahan cukup lama karena gempuran dari Eagle Esports benar-benar mematikan. Namun di sisi yang lainnya EVOS Rebound pun juga mengamuk karena mereka kali ini berhadapan dengan FaZe Clan. Yes, Laezak berada di tengah-tengah asap benar-benar mengepul banget seperti kipas sate. Kemudian juga bagaimana Mr. Five sekarang juga cukup try hard membuka smoke lagi untuk merevive seorang Tony K. Tapi Vitores sedikit out of the box untuk menggunting pergerakan Laezak dan EVOS hanya misalkan 2 player saja masih aktif tapi Laezak dengan proningnya belum terketahui posisinya dan bakalan ada Linus Gaming. Ya ampun Laser, nggak apa-apa Microboy, kamu di mana Microboy? Dan ya, nampaknya dari seorang Laser akan diikhlaskan begitu saja. Di CCTV yang lainnya, Severny tidak mendapatkan circle zone dan RRQ sekarang try hard untuk menumbangkan satu demi satu pemain Axis yang berada di satu titik Shake. Itu mereka ya bertiga, dempet-dempetan banget. Nerpeko harus mengamankan momentum tersebut guna untuk bisa men-take down satu persatu player dari tim Axis. Itu dia, spray down pun juga langsung saja dibuka oleh masing-masing player. Sementara itu di sisi yang lainnya juga terdapat huru hara yang lainnya. Tapi Nerpeko terkena damage yang cukup signifikan dari granat yang sudah dilontarkan dari lower ground tim Axis. Oke, kalau kita lihat dari 3 player yang RRQ yang lainnya agak sedikit berjauhan dengan Nerpeko. Dan ya, kembali ke layar kaca kita di bawah Severny di atas circle utara. Tim Secret lagi-lagi mengamankan beberapa secure tapi harus merevive dari seorang Kids. Dan termakan oleh Blue Zone juga yang kelima ini tentunya bakal perih dengan menyisakan satu first aid saja untuk seorang iShots. Dan gue gak ada melihat lootingan tambahan lagi. Dan Circle yang dimana RRQ sudah mengontrol area tengah tapi harus ada dari Axis. Begitupun dari Bigetron Alliance. Mereka 2 menjaga sisi kanan, 2 menjaga kiri tapi lebih komit ke arah tenggara yang dimana ini kesempatan besar untuk kedua tim Indonesia mendapatkan winner chicken dinner. Yes, itu dia teman-teman sekalian. Langsung saja mulai dari sekarang gaungkan Indo Pride kalian karena kita akan melihat pertarungan antara Eagle dan juga tim Secret yang dimenangkan oleh Eagle kali ini karena tim Secret harus pulang di posisi ke-11. Tapi ini dia hal yang sebenarnya tidak ingin kita lihat tapi apa daya harus tetap terjadi. Ini dia pertemuan antara tim Bigetron Red Alien dan juga RRQ di mana granat dan juga molotov pun juga sudah mulai dihujankan. Mort pun juga langsung tertumbang disusul oleh Alsa.
Dua punggawa dari tim RRQ kali ini harus tersungkur lemas dan langsung ingin dijadikan confirm elimination point. Yes, dari duo Tachibana benar-benar on point. Tapi dari seorang Jasper mengerikan mendapatkan 3 pemain dari Infinity. Tersisa Nuzi saja, Limbat pun selesai. Limbat nggak ada burung hantunya pun nggak bisa apa-apa. Begitu pun dari Face, Tony K, dan juga Mr. Five, Vintore sudah mengamankan 1-2 vehicle, bahkan sudah jadikan portingan. Tetapi Smoke 1, 2, 3, 4 udah dibuka 5, bahkan tepatnya udah mengamankan sisi dari barat daya circle. Tapi selatan, Bigetron Red Alliance nampaknya juga bakal memakan mereka dengan 4 pemain yang masih aktif. Microboy, last man standing, yang gue berharap dia bisa menyicipi late game juga, Dona. Yap, at least bisa untuk bertahan lebih lama lagi. Tapi Aduh, Microboy boy, harus hati-hati banget karena dia juga sudah mulai menerima gempuran yang ditujukan dari tim Bigetron Red Alliance. Yang dimana tim Bigetron Red Alliance sudah mengumpulkan total 5 elimination point sejauh ini dengan 4 punggawa mereka yang masih tersisa. Oke, dan MSC pun sedang tertekan. 1 bisa ditumbangkan lagi dari seorang Jasper. Begitupun dari MSC, Ponzai sudah mendapatkan 1, 2, 3 portingan, bahkan 2 bebek meledak, 2 player sekaligus. Dan Ponzai lagi-lagi digempur dengan 1 Fred Granat, bahkan dari seberang BN. Bagus banget split yang dilakukan, tetapi sangat amat rumit, sangat amat beresiko. 1 playernya silence tertumbang, tapi Ponzai masih cukup berhasil menjadi cacing-cacing Irangel di balik-balik smoke. Tapi Capone sedikit maju untuk memberikan informasi juga bahwa letak dari Ponzai di mana. Dan ya, ini nampaknya bakal dibersihkan terlebih dahulu, di screen terlebih dahulu, baru melawan Red Alien selanjutnya untuk BN. Itu dia, nampaknya Pop yang pakai Z belakangnya 007 berhasil untuk memberikan damage yang cukup signifikan ke arah lawannya tadi. Tapi apa daya, MS Chonburi juga harus tereliminasi karena terdapat gempuran yang lainnya dari arah tim-tim lain. Namun kita akan fokus terlebih dahulu karena masih menyisakan 7 tim di sini, 21 player yang masih alive. Sementara itu tim Bigetron Red Alien gak mau berdiam diri. Mereka udah ngeliat tim RRQ, mereka juga sudah mulai melihat tim DX di sana. Nice try untuk RRQ, masih ada hashtag ke-6. Maksud gue bisa lagi melanjutkan perjalanannya bermain sampai ke late game. Yep. Tapi EVOS belum masuk top 6, gak apa-apa, masih ada game-game selanjutnya. Tapi untuk Bigetron Red Alliance sekarang menggeser dari Geek di hashtag kedua. Split yang dilakukan sangat amat mengerikan, horizontal dilakukan dari Ryzen, Liquid, Luxi. Tapi Zuxi mana nih? Zuxi sebelah kiri, sebelahnya Ryzen. Dan ya, Voldemort yang berada di sisi tengah pun dia harus berdiam diri sejenak biar tidak terketahui. Tapi dari Ryzen memberikan tembakan ke arah Xavier yang mengamankan sisi shake kecil. Begitu dari 2E. Mereka berkumpul di satu titik semua. Karena mengerikan, Don, kalau untuk split di open field seperti ini. Iya, betul sekali. Tapi kita akan melihat kali ini peperangan yang mungkin akan di-engage oleh tim The Xavier yang sudah mulai men-spot keberadaan dari tim Bigetron Red Alien. Namun terdapat juga peperangan yang lain antara Axis dan juga Eagle Esports. Mika OP harus hati-hati, sudah berhasil melakukan healingnya. Hampir saja kehilangan nyawanya tadi karena Parajin terus-terusan nge-lock angle-nya ke arah Mika kali ini yang lagi-lagi berdiri. Tapi Parajin juga harus hati-hati karena masih terdapat tim yang lainnya yang sudah bisa melihat keberadaan dari Eagle yang dimana mereka menumbangkan 1 vehicle yang sama dengan bertiga. Itu dia spray down dilakukan, 1 knockdown ke arah tim Eagle Esports. Mika pun juga kali ini posisinya dalam keadaan yang berbahaya, benar-benar sekarat, harus melakukan healing terlebih dahulu. Dan Eagle pun kali ini sebenarnya setengah-setengah, setengah safe, setengah tidak safe. Ayo dong, Axis 2IG rata dong, please RRQ biar naik. Tapi Luxi mendapatkan dari seorang Dark Cold, luar biasa. Vintoris pun nampaknya juga dipulangkan dan selesai perjalanan dari Fast Clan. Di hashtag yang ke-6 menyisakan 5 player saja. Parajin bisa didapatkan dari seorang Rabis. Selesai nampaknya untuk Eagle. Masih ada waktu untuk RRQ, tapi RRQ juga terketahui, ya ampun. Dan Axis masih ada 2 playernya di balik-balik shake kecil. Dan yang meyakinkannya adalah Bigetron Red Alliance masih bertengger. 4 pemainnya sekaligus. Ini mereka bisa mengontrol area juga. Mudah-mudahan kita berdoa circle mengarah ke arah selatan, guys. Iya. Indo Pride dan amin untuk circle ke arah selatan. Amin, amin, amin. Kita akan melihat sesaat lagi kemanakah circle yang selanjutnya akan terbuka. Namun di sisi sana, di seberang ada Liquid yang sudah mulai terspot. HP-nya sudah mulai berkurang. Agak sekarat sedikit, tapi harusnya masih bisa melakukan healing terlebih dahulu. Dan ini dia, apakah kita siap untuk melihat circle selanjutnya?
please. Waduh, ke tengah-tengah, Wow. ke arah playground. Tapi split yang dilakuin pemain-pemain Bigetron Alliance sepertinya bisa banget untuk mengunci pergerakan dari DX. Mereka sudah set up dan sudah melihat juga pergerakan dari Bagi. Please, come on Red Alliance. Mendapatkan dari seorang Luxi, tapi dari Xavier bakal menabrak dari seorang Faris yang berada di Shake kecil. Close combat bakalan dilakukan dan Faris pun menangkan close combat tersebut. What a nice play. Tapi Faris juga bisa didapatkan oleh pemain dari DX. Rabis. Xavier, Rabis, last man standing dan ini dia momentum winner chicken dinner untuk Red Alliance. Ini menjadi angin segar untuk tim Red Alliance kita. Namun mereka pastinya tidak boleh gegabah karena mereka harus masih menghadapi dua punggawa dari TX dan juga Axis. Ini dia yang gue senang, mereka cukup bersabar, nggak Ya. terlalu terburu-buru untuk membuka jalan. Begitupun dari Zuxi, biasanya langsung nyerobot aja ke arah tengah, tapi dia tahu perhitungan karena mereka juga sedikit mendapatkan peruntungan. Masuk ke dalam circle nggak terlalu sulit. Dan dari Radias masih agak sedikit tryhard untuk mencoba mendapatkan satu pemain, tapi dari Rabis bahkan coba diberikan tembakan juga dari Frek ke arah dia. Masih ada tryhard yang dilakukan untuk mendapatkan dari pemain Axis tersebut. Dan Faris selesai nampaknya dan winner chicken dinner menurut gue akan didapatkan untuk Bigetron Alliance. Oh Rabis, lama amat sih Rabis, ya ampun. Kalau yang ngamuk, tapi kali ini Bikin nampaknya menjadi sesuatu yang manis untuk mereka semuanya karena Rabis juga sudah mulai terpress oleh damage Blue Zone. Dan ini dia teman-teman sekalian, winner chicken dinner di depan mata banget. Dan ini menjadi healing terakhir yang dimiliki oleh Rabis and that's it. Wah, dapat. Rabis pun juga langsung tereliminasi. Winner chicken dinner diamankan oleh tim Bigetron Red Alliance. Siapa yang suruh melawan Bigetron? Oke, itu dia dengan perolehan 13 elimination. Tentunya ini menggeser Geekdar hashtag yang kedua. Wow. Ini aman untuk DTR dapat slot MVP. Oh my god, 13 elimination.